Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Untuk pertemuan kali ini melanjutkan yang kemarin terkait cara mengajar listening yang baik dan juga ada sedikit sejarahnya tentang dasar-dasar listening, bagaimana cara ngajarnya. Sekarang kita fokus ke cara mengajar speaking, how to teach speaking, gitu ya. Jadi dalam speaking ini eh, ada sedikit ide atau penjelasan dari Brown, pengarang, bahwa listening ini sangat memiliki hubungan yang erat, ya, hubungan yang saling eh, berhubungan, gitu ya, simbiosis, eh, mutualisme, Eh, karena listening ini tidak bisa berdiri sendiri dan speaking juga tidak bisa berdiri sendiri. Speaking itu hampir selalu mengikuti atau didahului oleh listening. Oleh karena itu, dalam praktiknya banyak kurikulum yang memberi label listening itu strip listening, strip speaking seperti ini, seperti ini. Ya, listening, strip speaking class gitu ya. Bukan keterampilan yang terpisah secara kaku gitu ya, tidak, tapi ini saling berhubungan. Jadi dalam perspektif komunikatif di sini dijelaskan atau dalam sebuah Brown menghubungkan itu bahasa itu perlu dipelajari untuk interaksi, ya, perlu dipahami itu. Yang kedua, interaksi lisan berarti ada listening dan juga speaking, ada yang berbicara, ada yang mendengarkan, dan juga ada yang mendengarkan, ada yang berbicara. Jadi listening plus speaking. Dan keduanya itu eh, dua dua moda performa dalam satu proses komunikatif, atau makanya namanya itu form of communication, ya. Artinya tidak masuk akal mengajar speaking tanpa ada listening, dan outputnya atau speakingnya itu muncul dari listening juga. Jadi conversation itu murni bentuk diskursus lisan yang paling umum, ya. Terus dalam percakapan, siswa terus-menerus berganti peran antara listener dan speaker. Intinya ketika kita mengajari speaking, otomatis juga mengajari terintegrasi juga dengan listening. Gitu ya, yang jadi pembuka dalam pembelajaran hari ini. Selanjutnya ini ada oral communication skill in pedagogical research, dalam penelitian, ya. Yang kemarin kan listening sudah ada penelitiannya yang ada macam-macam itu yang kemarin. Sekarang yang fokus ke research, fokus ke pendidikan yang diajarkan ketika fokus ke oral communication skill atau speaking skill sama oral communication. Jadi ada yang namanya conversational discourse. Conversational discourse. Ini maksudnya apa? Conversational discourse. Ini adalah fondasi teoritis yang paling utama. Pertama, mengapa conversation, percakapan itu menjadi fokus utama pembelajaran bahasa Inggris, fokus ke speaking. Kenapa? Jadi gagasan utamanya itu Brown membuka pertanyaan klasik dengan, aduh, 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 ya, membuka pertanyaan klasik, do you speak English? Nah, makna pertanyaan ini bukan bermaksud apakah Anda tahu tata bahasa bahasa Inggris, ataukah apakah Anda tahu kosakata, tetapi, ya, di sini dijelaskan bahwa apakah Anda bisa berkomunikasi secara
eh, natural, wajar, dan kompeten dalam sebuah percakapan. Atau dengan kata lain, conversation adalah tolak ukur utama dalam kemahiran sebuah bahasa. Jadi percakapan itu sebagai memang awalnya ini ngomongin sejarah ya. Benchmarknya, tandanya orang itu bisa bahasa Inggris itu memang speaking karena terlihat nyata dalam percakapan. Oleh karena itu biasanya memang zaman dahulu keberhasilan berdasar bahasa Inggris itu diukur dari kemampuan bagaimana mereka merespon sebuah pertanyaan, bagaimana dia bisa mempertahankan sebuah argumen, bisa berinteraksi dengan orang lain, dan intinya fokus ke tujuan-tujuan pragmatis lah. Nah, intinya speaking itu tidak hanya mengucapkan sebuah kalimat, kalau menurutnya penelitian, tetapi speaking itu bisa mengelola ya, bisa mengelola interaksi sosial antaranya speaker dan listener. Tuh yang pertama, ini yang pertama. Sifatnya itu makanya konversasional. Di sini ada Jack Richard ya, ya yang dulu yang pernah kita bahas itu. Richard ini Jack Richards ya. Dia ngomong, the conversation class is something of an enigma in language teaching. Jadi maksudnya itu percakapan atau conversation itu dianggap paling penting, tapi juga sebenarnya paling sulit diajarkan. Kenapa? Tujuannya itu bisa berbeda. Bisa ada kelancaran, fluency, ada accuracy, ada confidence. Tekniknya juga bisa macam-macam. Ada yang role play, ada yang discussion, ada yang task based instruction kayak kemarin. Tidak ada satu pola pola ajar yang tetap gitu ya, tidak ada. Multi banyak sekali. Jadi Brown ini juga memberikan penjelasan bahwa tujuan teknik mengajar fokus ke conversation discourse itu tujuannya itu intinya itu beragam, terus tergantung pada karakteristik siswa, terus peran guru ini sebagai fasilitator kah atau mediator kah atau sebagai leader di dalam sebuah kelas. Dan perlu juga melihat konteks. Gitu ya, ini menurutnya eh, pertama ya, namanya conversational discourse, cara ngajar pertama. Intinya pokoknya di sini dijelaskan bahwa ya percakapan, conversation itu tolak ukur utama dalam kemahiran sebuah berbahasa. Karena memang ya kemampuan berbahasa itu tercermin langsung dalam sebuah interaksi lisan yang meaningful, bermakna. Gitu ya. Jadi oleh karena itu kelas conversation, cara ngajar kita langsung aja bercakap-cakap, itu sifatnya itu eh, fokusnya itu dinamis, kontekstual, tidak monolog, tidak monoton gitu ya. Intinya itu percakapan. Terus ada lagi yang ini teaching pronunciation sama apa ini? Accuracy and fluency. Jadi kata nomor dua dulu, teaching pronunciation there has been some controversy. Jadi ber- ada beberapa kontroversi dalam peran dari sebuah ini pronunciation. Tahu pronunciation cara mengucapkan gitu ya. Pokoknya intinya begini. Brown menegaskan bahwa ada kontroversi, ada perdebatan dalam pengajaran pronunciation pada kelas. Ya, alasan kontroversinya ini satu, memang mayoritas eh, pembelajarnya itu dewasa, bukan anak-anak, karena kan bahasa kedua. Jadi tidak akan bisa mencapai aksen seperti penutur asli, karena penutur asli itu dimulai dari masih umur 2 tahun, pertama kali ngomong sudah bisa bahasa Inggris. Nah, itu kontroversi pertama. Jadi eh, outputnya akhirnya
fokus pronunciation itu bukan ke accent free, bukan, tetapi fokus ke intelligibility atau ke bisa difahami gitu. Bisa difahami lah, bukan untuk pronunciation ini kontroversinya. Intinya pronunciation ini memang bukan tujuan akhir. Terus pronunciation itu hanya sebagai sarana bagaimana komunikasi itu berhasil. Akhirnya apa? Latihan pronunciation tapi ya tetap perlu juga untuk biar bisa bagus, tapi harus selektif. Terus kita hubungkan dengan apa konteks komunikasi nyata, terus fungsi atau fungsional lah kontroversinya. Tapi tetap bisa harus diajarkan. Terus kalau accuracy, jadi Brown itu menyebut beberapa permasalahan klasik ya dalam semua pembelajaran bahasa, tidak hanya bahasa Inggris. Eh, terkait apa? Terkait bagaimana kita bisa menyeimbangkan ya distinction between accuracy and fluency, bisa menyeimbangkan antaranya akurasi dan fluency. Kalau akurasi itu kan gramatikalnya kan baik, tepat gitu ya. Artikulasi pelafalan juga, pronunciation-nya juga jelas. Terus fontnya, bunyinya, suaranya juga pas gitu. Tapi kalau fluency itu kan lancar, terus apa alirannya apa kecepatannya juga alat natural, terus bisa mempertahankan interaksi dengan lawan bicara gitu. Jadi ketika kita fluent dalam berbahasa Inggris cepat gitu ya, akurasinya menurun. Tapi kalau kita mempertahankan akurasi, fluensinya juga akhirnya menurun. Begitu. Karena itu ada beberapa latar belakang historis di tahun 1970 di sini. Mid to late 1970, pertengahan sampai akhir tahun 1970, muncul reaksi terhadap pendekatan anti grammar. Ada pendekatan yang anti grammar, banyak guru itu mengabaikan akurasi. Banyak beberapa guru itu mengabaikan akurasi demi aktivitas yang lebih natural di sini. Providing a plethora of natural. Jadi nggak usah lah, grammar itu nggak penting gitu, katanya guru. Tetapi eh, yang perlu difahami di sini, kelas bahasa itu bukan sekedar simulasi, ya, yang alami, tapi perlu ditekankan bahwa eh, fokusnya itu juga ada kesadaran linguistiknya, ada pragmatisnya juga, gitu. Kalau Brown mengambil sikap yang tengah-tengah, seimbang. Jadi moderat lah. Yang pertama, Brown itu mengambil meaningful language involvement tetap utama. Jadi involvement dalam pembelajaran bahasa yang meaningful tetap menjadi tujuan utama. Tetapi kelas tidak boleh kehilangan fungsi linguistiknya, fokus linguistiknya. Grammar ya tetap penting. Nah, terus pronunciation tetap penting, tapi makna itu yang lebih penting menurutnya si Brown. Terus yang kedua, fluensi juga tetap penting dalam komunikasi. Akurasi juga penting juga dalam kejelasan dan perkembangan jangka panjang seorang siswa. Jadi eh, di tengah-tengah, moderat. Contoh praktisnya di sini ada misalkan ya task based discussion, fokus ke fluensi. Kita instruksinya itu kita pertahankan fluensinya, terus eh, koreksinya juga karena fluensi ya, kecepatannya bukan akurasinya. Kita koreksinya grammarnya itu minim lah, nggak usah terlalu fokus. Kalau kita itu fokus ke task based discussion. Kalau fokus praktis atau feedback, ya di sini jelaskan fokusnya itu lebih ke akurasi. Jadi koreksinya itu lebih selektif, gramatikalnya juga harus dipertahankan gitu ya. Nah, intinya Brown ini menegaskan bahwa speaking itu bukan hanya lomba
ketepatan, tetapi juga perlu juga akurasi, apa fluency juga. Terus speaking juga bukan eh, bicara bebas tanpa arah gitu, gitu. Pengajaran yang efektif itu menyimbangkan antaranya accuracy dan fluency, terencana dan terukur. Nah, begitulah itu penjelasan dari accuracy and fluency. Ada juga yang affective factors, ada yang namanya di sini, wah ini berat ini ya, ada yang namanya ego, language ego. Apa itu affective factor sebelum ke ego? Jadi permasalahan pertama ya, major obstacle, kendala utama dalam pembelajaran speaking itu learners have to overcome in learning speaking. Jadi faktor-faktor afektif itu bukan gramatikalnya, tetapi hambatan psikologis. Sebenarnya yang paling utama itu hambatan tetap fokus ke psikologis. Masalahnya utamanya contohnya yang tadi yang dulu-dulu juga pernah dijelaskan terkait anxiety, cemas, terus takut melafalkan itu pelafalannya itu salah, itu yang paling kendala utama. Nah, terus ketika takut, mereka itu takut gitu ya, feeling mereka itu, psikologi mereka itu menganggap kalau saya itu nanti, para siswa itu ya, dianggap nanti jadi bodoh, terus dikoreksi itu dianggap salah ucap, terus akhirnya malu gitu ya, kehilangan harga diri, kehilangan muka gitulah. Terus selain anxiety juga ada language ego di sini. Language ego itu berarti ada identitas dalam diri mereka yang merasa terancam saat berbicara bahasa asing gitu ya. Ini ya klasik ya. Akibatnya siswa itu memilih diam, terus bukan karena tidak bisa, karena mereka itu takut. Oleh karena itu peran guru ini sangat penting. Tugas guru dalam pembelajaran bahasa Inggris ini pertama sebelum diajarkan itu harus menciptakan iklim emosional yang aman. Jadi harus ada pendekatan terlebih dahulu, ada pemotivasi, ada sedikit lebih fokus ke penghargaan, menghargai usaha yang dilakukan siswa gitu ya. Kalau tidak dihargai, kalau tidak menjelaskan yang baik-baik, speaking nanti akan tetap akan berhenti, terus interaksi akan gagal gitu ya. Output input juga akan terputus gitu kan antara listener dan speaker akan terhenti. Nomor 5 ini terkait interaction effect, efek interaksi. Jadi dalam speak ada beberapa kesulitan speaking itu bukan hanya soal bunyi atau kosakata atau tata bahasa, tetapi karena speaking terjadi dalam interaksi nyata. Dalam percakapan kan kita para pembelajar atau siswa itu kan harus mendengarkan, terus merespon, terus menentukan apa yang akan dikatakan gitu kan. Terus kapan mereka akan bicara, terus bagaimana cara mengatakannya gitu kan ya. Ini kan semuanya itu kan dilakukan secara real life. Akhirnya hal ini menjadi lebih kompleks sekali ya. Efek efek interaksi ini menjadi lebih kompleks dibandingkan hanya dia monolog dengan hafalan atau latihan secara individu. Itu kan interaksi ini kan menjadi permasalahan juga selain affective factors ya. Sulit di sini. Banyak permasalahan-permasalahan yang harus di. Nah, ini kan sama kayak listening ya. Di dalam speaking ini ada clustering sama ya. Eh, kan ketika kita berkomunikasi dan ini kita fokus ke yang lain ya. What makes speaking difficult ada clustering. Jadi ketika kita berbicara itu kan eh, cepat gitu ya. Kita tidak bisa mengkoreksi kata per kata tapi wis bunch of words gitu. Banyak kata yang muncul. Terus ada redundancy, pengulangan-pengulangan, ada yang reduce form, ada yang dikurang-kurangi.
ada performatif variabel, performance variabel kayak eh, kita ketika ngajari speech, ngajari percakapan itu kan ada ini ya pause, how to pause, ada yang bagaimana kita berhenti, terus bagaimana mereka, contohnya begini, ini contohkan, for example, English, our thinking time is not silent. We insert certain fillers such as I know what you mean, ya, you know what I mean, nah, dan lain-lain. Jadi di sini itu eh, apa ragu-ragu dalam performa itu ada keraguan-raguan yang perlu menjadi permasalahan ya. Ragu-ragu, gitu. Ini apakah ini benar gitu ya ragu-ragu. Ini kayaknya sama kayak ini ya listening karena sangat saling berhubungan ya. Kayak rate of delivery, kecepatan speakingnya bagaimana, stress, ritme dan intonasi sama interaksi. eh ini juga ada sama dengan listening, micro skill ya. Ada yang pertama imitatif, meniru gitu ya. Saya harus jelaskan ya 16 ini ya. Ini mirip dengan assess eh, ini mirip dengan language assessment mirip yang mikro makro, tapi dia fokus ke mikro saja. Makronya kan nggak dilihat di dalam pembelajaran bahasa Inggris kan makro itu belongs to language assessment gitu ya. Ini kayak listening mirip, tidak ada permasalahan yang sekiranya ini ya. Nah, ini yang penting. Kayaknya yang penting itu justru ini. Principle for designing speaking technique. Ada beberapa prinsip-prinsip, ada berapa-berapa ya? 5, 6, 7, 7. 7 prinsip dalam mendesain. Ada 7 prinsip dalam mendesain sebuah teknik speaking. Ada 7. Yang pertama, use technique that cover the spectrum of learner needs, not from language-based focus on accuracy to message-based focus on interaction, meaning, and fluency. Jadi, prinsip pertama dalam pembelajaran bahasa Inggris itu gunakan teknik yang mencakup spektrum kebutuhan atau apa ya, kebutuhan pelajar. Jadi yang dibutuhkan dalam pembelajaran bahasa Inggris itu menurutnya siswa itu apa? Jadi di sini kalau dilihat menurutnya Brown itu speaking itu harus seimbang antaranya akurasi, ketepatan, message, pesan, interaksi dalam apa berbicara. Terus meaningnya apa? Baru fluency, kelancarannya. Nah, jangan fokus hanya pada grammatical atau pronunciation tips saja. Perlu, tapi juga jangan terlalu bebas juga berbicara bebas tanpa arah, harus ada fokusnya. Intinya itu aktivitas speaking itu perlu bervariasi dan berjenjang dari fokus bentuk ke fokus makna. Jika hal itu tidak diindahkan, tentunya akan nanti itu repetitif, pengulangan, ada kebosanan. Bolehlah kita mengajar mereka drilling, tapi yang harus meaningful, harus ada tujuan komunikatif yang jelas. Yang kedua, provide instrict, intrinsically motivating technique. Kita harus menyediakan motivasi secara intrinsik. Jadi kita harus sini Brown mengatakan bahwa motivasi internal, ya self efficacy kalau di istilahnya sekarang itu ya. Motivasi internal itu lebih kuat daripada tekanan eksternal. Jadi guru itu perlu ya mengaitkan aktivitas dengan tujuan hidup siswa. Dalam kelas itu
kita harus hubung-hubungkan dengan tujuan hidup siswa. Terus kita perlu juga meningkatkan minat siswa. Terus kita lihat kebutuhan masyarakat tentang bahasa Inggris ini seperti apa sih di kemudian hari, kayak gitu. Harus kita hubung-hubungkan dengan kebutuhan nyata juga. Terus kita juga harus ngomong ke para siswa, ngasih tahu mengapa mereka harus melakukan aktivitas itu. Harus kasih ini ya, harus dikasih kejelasan. Provide instinctively motivating, gitu ya. Lanjut. Nomor 3, 4, sama 5 ini. Encourage the use of authentic language in meaningful context. Hmm. Tadi kan intrinsik ya, intrinsically motivating. Kalau sekarang encourage. Encourage itu berarti eh, mendorong, ya, apa ya? Mendorong penggunaan bahasa yang autentik, yang apa sih? Autentik itu yang original dalam sebuah konteks yang meaningful. Intinya begini, itu speaking itu harus mencerminkan bahasa di kehidupan nyata, bukan bahasa teks sama yang seperti listening. Terus hindari latihan-latihan yang eh, latihan-latihan yang parsial seperti fokus ke mak- maknanya itu terputus dari sebuah konteks, maknanya juga minim, hindari. Autentisitas itu butuh usaha dan kreativitas, tapi dampaknya juga sangat besar. Bahkan drilling ya, drilling pun bisa dibuat bermakna bila drilling ini diberi sebuah konteks. Contohnya ketika kita ngajar gitu ya, kita ngajar speaking gitu ya, kasih aja ini ya, latihan seperti game ini Among Us, itu kan sebenarnya latihan role play dan dihubungkan dengan dunia nyata yang jadi pembunuh siapa, yang jadi angel siapa, ya apa sih Among Us itu kayak wolf, apa sih, siapa yang membunuh ini gitu loh. Nah, ini kan role play bisa. Atau problem solving ketika ada masalah lingkungan disuruh menyelesaikan bagaimana, atau diskusi dengan isu-isu yang nyata sekarang tentang corruption in Indonesia misalkan, itu penting ya. Itu makanya encourage, mendorong penggunaan bahasa yang autentik dalam situasi yang konteks yang meaningful ya, isu-isu terkini. Nomor 4, cara ngajar bahasa speaking bahasa Inggris itu, yang pertama prinsipnya itu provide appropriate feedback and correction, berikan umpan balik dan koreksi yang tepat tanpa menyinggung perasaan mereka ya. Intinya para siswa terutama IFL itu ya, English for Foreign Language, itu bergantung pada guru dan umpan balik untuk mengkoreksi kayak ayahnya atau ibunya lah. Ketika kita itu jadi anak kecil kan nggak diajari ngomong kan, yang mengkoreksi kan tetap ibunya sama ayahnya. Tapi kalau dalam kelas, jadi gurunya dong. Nah, jadi pengetahuan guru di sini itu penting sekali untuk menginjeksi pemahaman siswa kalau itu salah, kalau ini itu benar. Itu ya. Makanya appropriate feedback ini fokusnya itu ke guru and correction. Yang kelima, capitalize on the natural link between speaking and listening. Kita bisa memanfaatkan ya hubungan alami antara speaking dan listening. Intinya itu speaking dan listening itu tidak bisa dipisah secara alami karena mereka saling berhubungan. Kalau listening ini kan memahami, kalau speaking ini kan fokusnya kan merespon. Sebenarnya Brown juga melihat speaking secara inherent di sini ya, inherent. Eh, Inherent itu sebenarnya ini justru juga itu melatih atau memperkuat pemahaman siswa. Nah, melatih listening juga ketika kita ngomong speaking gitu ya, berbicara gitu ya. Otomatis siswa juga melatih pendengaran. Gitu.
Lanjut, nomor 6 dan nomor 7. Nomor 6 sama nomor 7 ini terkait give students opportunities to initiate oral communication. Prinsip pembelajaran bahasa Inggris di dalam kelas, fokus ke speaking yang nomor 6 itu memberikan eh, para siswa kesempatan untuk memulai komunikasi lisan. Jadi beri mereka kesempatan, opportunities dalam menyampaikan sebuah ide misalkan, atau apa gitu ya. Makanya guru itu jangan memberi, kalau sekarang itu baiknya itu guru itu sering-sering bertanya. Jangan memberi pernyataan, tapi beri pertanyaan. Atau memberikan instruksi. Nah, terus siswa itu ya merespon pertanyaan guru. Maksudnya itu yang kita jumpai di kelas kan seperti itu. Hal itu sebenarnya tuh kurang efektif. Karena apa? Sebenarnya kompetensi berbicara yang inti itu kan mencakup kemampuan untuk memulai percakapan. Itu kan penting juga. Tidak hanya ditanyain guru tok, gitu ya. Justru memulai percakapan ini juga penting. Terus caranya mengajukan sebuah pertanyaan, terus mengganti topik, mempertahankan sebuah argumen, gitu ya. Beri ruang lah kepada siswa untuk ini berbicara. Kalau nomor 7, encourage sama ya, mendorong the development of speaking strategies. Dorong pengembangan strategi berbicara. Intinya itu eh, kita pembelajar ya, siswa itu tidak otomatis tahu cara belajar yang strategis, yang cepat itu yang mana. Oleh karena itu, kemampuan strategi ini harus ini harus siswa itu harus diberi kesempatan untuk menyadari ya dan mempraktekkan beberapa macam strategi. Contohnya seperti ini, asking for clarification, what? Misalkan kita klarifikasi pakai kata-kata what do you mean? Nah, itu kan memberikan opportunity kepada siswa untuk menjelaskan lebih detail. Atau interaksinya seperti ini di dalam kelas, kasih interaksi pengulangan, asking for someone to repeat something. Huh? Excuse me, itu kan. Pardon. Nah, could you repeat that? Nah, itu kan juga memberi ruang ya, memberi ruang untuk mereka mengulang. Atau menggunakan filler ya, filler itu kayak eh, kasih filler untuk proses berpikir, kayak I mean, well, let me think, itu kan juga penting. Terus kasih clickbait question. Jadi menarik yang nomor berapa tuh? Nomor 4 ya. Using conversation maintenance. Oh, bukan, bukan. Getting someone's attention. Cari alat atau ini ya, cara untuk menarik perhatian lawan bicara. Hey, look. Nah, ini ya. Atau excuse me. Nah, gitu kan. Itu kan berarti fokus ke situ. Kita eh, fokus ke menarik perhatian lawan bicara. Terus eh, salah satunya lagi kan apa speaking strateginya kan harus didorong gitu ya. Itu meminta bantuan lawan bicara. Kayak kamu nggak tahu istilahnya buku gitu ya. Lupa kamu bahasa Inggrisnya buku. Nah, kamu jelaskan aja. What do you call about something that white that usually used to write something. A pencil? No. The medium one. The media to write the white one. Oh, buku toh. Nah, buku tulis toh lah itu. What do you call it? Nah, itu kan penting. What do you call? Macam-macam. Nah, itu.
Nomor 7. Ini sudah ada beberapa, sebenarnya ada lagi ini, teaching conversation, cara ngajar percakapan, apa bercakap-cakap ya. Ada yang indirect approach, ya, ada yang direct approach. Nah, kalau indirect sini kan tidak langsung itu kan kita kasih engagement agar mereka tertarik. Contohnya kita kasih ini ya, jadi game Among Us itu kamu bermain peran, role play, kamu jadi ini, jadi ini, jadi ini, itu kan indirect. Otomatis kan mencari siapa pembunuhnya itu kan kayak detektif, tanya-tanya gitu kan itu indirect. Kalau direct, langsung lah fokus ke pembelajaran, gitu ya. Ada pembelajaran, ada planning, seperti kita kasih tema mereka, debate ada kita buat tema debate antaranya pro dengan misalkan ini ya pro sama kontra dibuat debate tentang isu-isu terkini tentang antaranya pemilik tambang dengan masyarakat di daerah yang ditambang, misalkan begitu. Nah, itu bisanya begitu. Cukup untuk hari ini ya. Kita akhiri dulu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan bisa dilemparkan di kolom chat. Kalau tidak ada, kita akhiri dulu. Sebenarnya sudah jelas ya. Saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.